Tidak. Klik call over internet, Bu, di pojok kiri bawah. Bu Rosa, bisa klik videonya, Bu, supaya kita kelihatan mukanya, Bu. Bu Rosa. Bu Rosa. Kok Bu Rosa? Bu Murni. Bu Murni. Halo. Dengar suara saya? Bu, bisa buka suaranya, Bu, ya, sama videonya. Udah ya, hilang. Putri sih. Bu Murni. Halo. Bu, perlihatkan mukanya ya. Kita mau tatap muka, mau bincang-bincang sama Ibu Sadi Prani langsung, Bu. Apa kabar, Bu? Bisa dimulai, Bu Hidayah dan Bu Murni? Apa kabar? Bu, Ibu, dengar suara saya? Halo, Ibu Hidayah dan Bu Murni. Bu, bisa kita mulai? Buka aja mic-nya, Bu, di pojok kiri bawah.
Halo Bu, dengar suara saya Bu Hidayah? Klik mute-nya dulu Bu, kalau udah dengar. Ya. Sudah Bu, dengar Bu. Oh sudah, ya Bu. Ya. Bentar Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bisa kita mulai? Bisa Bu. Atau saya telepon Bu Murni dulu ya. Ya, ibunya belum kelihatan. Ini Bu Ya Murni. udah Bu, udah. Oh ya, bisa mulai Bu. Ya Halo. siap. Halo Pak Wiwin, dah. Ya Bu. Langsung Makasih saya ya. berikan waktu sama Ibu Sadiprani ya. 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 Makasih Pak Wiwin. Salam kenal Ibu. Salam kenal Bu Prani. Terima kasih. Saya sudah bisa ketemu langsung nih, walaupun secara online ya. Salam kenal Bu Murni. Salam kenal. Ya Bu Prani. Ya sama-sama. Ya. Iya Bu, salam kenal. Sudah pernah kita ketemu sih beberapa ibu nanti menanyakan langsung. Semoga ini nanti bisa membantu gitu nih. Tapi sebelumnya coba mungkin saya butuh waktu sekitar 10 menit aja. Saya coba meringkas dulu seputaran Faras dulu sedikit, sambil mungkin dari sana lebih dapat nanti pertanyaannya lebih meluas ketemunya gitu. Ya, bisa saya minta waktu 10 menit aja sebelum Ibu boleh bertanya, sehingga nanti saya enak jawabnya karena secara poinnya Ibu Murni dan Ibu Hidayah sudah melihat ya dari pemaparan singkat. Saya anggaplah pemaparan singkat aja sebentar. Saya izin saya izin slide saya dulu sebentar. Bu Murni tinggal di mana? Jakarta ya? Jakarta ya. Oh ya, Ibu Hidayah Dari Palopo. Aslinya orang Kalimantan Mbak ini. Oh, Palopo berarti. Oh, Bu Murni juga asli Kalimantan. Kalimantan mana Bu? Balikpapan ya, sini ikut suami. Oh, Balikpapan aslinya, tapi sekarang ya, dari sana, Jakarta. ya. Oh, Pak reseller saya Balikpapan banyak Bu. Ada juga namanya Murni ya. Dari mana itu? Iya, ya. Itu leader saya udah itu. Dari Tarakan, Bu. Ya, Tarakan ya. Oh, udah pernah ya? Oh, ikut seminarnya yang terakhir. Iya, ikut juga. Kemarin tuh lupa ngini kodenya, jadi nggak bisa ini ikut. Dapat poin ininya apa? Iya, giveaway-nya iya. Lupa waktu itu buat kue lupa, jadi sampai sore udah. Oh, Ibu bisa buat kue ya? Ada, kemarin tuh saya ini kan ikut temen kue, ada kue nastar, macam-macam kue basah aja juga kayak. Oh, mau Bu kue nastar nanti. Berarti kemarin waktu lebaran orderannya banyak dong. Ya. Pokoknya gratisnya 75% deh. Kurangnya biasanya sampai ya 90% lah kalau bisa ini. Saya suka nastar, Bu. Nanti ya, saya pesan ya, Bu ya. Boleh. Serius. Serius, Win. Nanti mau nastarnya, Win. Saya minta waktu 10 menit. Semoga sinyal saya bagus. Ini ya, perkenalkan roda aja. Biar lebih komplit lah dengernya gitu. Secara legalitas mungkin Ibu sudah lihat, kita sudah izin BPOM, halal juga sudah, pabrik juga sudah memiliki sertifikat MUI.
dan CPOTB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Gitu. Ya, jadi karena ini adalah produk anak bangsa, gitu, salah satu pabrik yang saat ini dibanggakan lah, gitu. Dan saya pun secara pribadi, untuk hanya sekedar diketahui aja, sering diundang oleh pemerintahan untuk sharing tentang Faras, karena memang sekarang pemerintah sedang giat-giatnya untuk menaikkan UKM daerah, gitu kan. Jadi dicarilah memang produsen dan pabrik dan pengusaha dan pebisnis yang memang orang lokal seperti itu. Kemarin aja saya juga diundang oleh Balai POM untuk membantu menginspirasi lah, gitu, teman-teman yang memang mau ikut berusaha, gitu, di bidang industrinya lokal seperti itu kan. Karena memang adalah pabrik Pak Putu itu memang putra Bali ya. Sekarang sudah ada 3 pabrik besar itu. Jadi Faras ini bukannya produk maklon ya ibu-ibu ya. Jadi suara saya kok ya. Jadi kebanyakan produk yang kita ketahui itu rata-rata dia maklon. Maklon itu istilahnya dia hanya distribusikan di Indonesia, tapi pabriknya rata-rata dari luar, atau memang orang luar yang punya pabrik di Indonesia, rata-rata sih seperti itu. Nah, kalau Faras ini bangganya kita, dia pabriknya sendiri, jadi nggak maklon dengan pabrik lain. Jadi ketika ada pabrik sendiri, apapun yang mau dibuat itu bisa, gitu. Dan ya alhamdulillah, gitu ya, puji Tuhan, di Faras sudah ada 200 karyawan di pabrik ya senang juga, gitu. Jadi petani pun tidak hanya di Bali, sampai di Papua, gitu, kita memakai rempah-rempah yang ada. Pokoknya tidak menutup kemungkinan di mana ada petani yang memang produksi rempah yang memang berkualitas itu dipakai oleh Faras. Dari Kalimantan, kemarin saya sempat diajak untuk ke Maumere, gitu ya, hanya sekedar mencari rempah. Kayak ke NTT kemarin itu nyari cendana, gitu. Jadi ya senang juga, gitu, kita berkontribusi untuk negeri ini. Jadi Bu yang ikut memasarkan Faras juga ikut berkontribusi untuk negeri ini, seperti itu. Oke, ini izin-izinnya sekilas saya lewati. Artinya sudah kita lihat dari segi izin, legalitas perusahaan, gitu ya. Ini sertifikat halalnya. Itu. Di komposisi kan kemarin juga mungkin Ibu sudah tahu, gitu ya. Jadi dia hampir semua jenis tanaman obat. Gitu. Tidak hanya puluhan, tapi ratusan. Ya, jadi apa yang ada di dapur itu semua dipakai. Itu rata-rata semua ternyata memberikan efek terapi. Ya, oke, ini produk kita ini. Nah, ini udah kan kemarin saya jelasin juga. Jadi semua bagian dari tanaman itu dipakai, akar, batang, biji, daun, bunga, dan buahnya, gitu ya. Dan mempertimbangkan juga keseimbangan energi. Jadi yin yang, air, api dipakai. Dan satu lagi energi enter. Energi enter inilah ruang kosong di mana Pak Putu memikirkan bahwa jadi nggak 100% komposisi Faras, ada beberapa persen dikosongkan, nggak isi komposisi, agar ada ruang kosong di dalamnya. Ya, ruang kosong itu ya adalah tangan Tuhan di situ yang ada, niat baik kita, doa kita, ya, tidak ukur energinya. Seperti itu ya. Nih, saya lewati nih. Nah, ini energinya. Ya, panas dinginnya dia memakai perpaduan antara beberapa essential oil. Essential oil itu memang ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Nanti saya jelasin sedikit tentang essential oil. Ya, kalau dari segi manfaat, mungkin Ibu sudah dengar dari yang keluhan sederhana, mungkin hanya sakit kepala biasa atau flu biasa, itu sampai yang kanker, tumor, saraf kejepit, gitu ya. Terus kista itu rata-rata sudah. Kemarin COVID banyak sekali
ada testimoni langsung yang datang ke saya pun secara pribadi banyak ya, ke segi manfaat. Nah, pada intinya kalau saya boleh bicara, karena saya juga basicnya apoteker gitu ya, mungkin kalau saya bisa bilang Faras ini bukan obat, Ibu. Oke, jadi saya bilang Faras ini dia lebih ke suplemen kalau bisa saya bilang. Jadi obat, kalau orang apoteker itu bilang obat itu adalah dia lebih sifatnya untuk membantu mengatasi gejala. Tuh. Jadi ketika kita nyeri kepala, sakit badan, itu biasanya kan yang dikasih adalah analgesik, ya, anti nyeri. Itu sifatnya adalah menekan pusat sakit yang ada di kepala. Hanya sensasi sakitnya aja yang dihilangkan. Tetapi sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, kenapa kok tubuh itu bisa sakit gitu kan? Kenapa kok kepala itu nyeri? Ya sebenarnya itu salah satu alarm tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh karena kondisi tubuh kita sudah mulai tidak seimbang. Itu sebenarnya dia bahkan diperlukan alarm itu sebenarnya untuk memberikan warning pada kita untuk kita mulai mungkin istirahat, jeda sebentar, seperti itu. Mungkin kita beberapa hari terakhir agak tegang, agak banyak aktivitas. Kita kayak diingetin oleh tubuh kita, hei istirahat sebentar, seperti itu. Gitu ya. Nah, masalahnya yang terjadi gitu ya. Seringkali kita itu mengambil obat-obatan di situ. Kita blok lah rasa nyerinya yang ada di kepala. Hanya sensasi nyerinya kita blok. Tapi kita belum nggak tahu padahal sebenarnya ada masalah lain yang belum beres di dalam. Itu kan karena sensasi nyerinya udah hilang, kerasa hilang padahal belum. Nah, apa yang terjadi ketika kita sering-sering melakukan itu, ngeblok rasa sensasi nyeri itu, nanti sakit itu baru akan muncul ketika dia dalam tahap yang sudah permanen. Biasanya yang terjadi seperti itu. Kalau kita mengenal budaya timur, ya, mengenal budaya pengobatan timur, kita diajarkan untuk melihat secara keseluruhan. Gitu. Jadi kita lebih peka lah terhadap tubuh. Kalau memang kita harus istirahat, istirahat dulu. Gitu. Kecuali memang benar-benar butuh yang namanya obat, itu baru menjadi alternatif yang kedua atau yang ketiga. Jadi alternatif pertama itu adalah mengembalikan yang namanya keseimbangan tubuh. Gitu. Ya, kalau dari pengobatan timur, sakit itu tidak hanya secara fisik dia. Jadi fisik itu kan dipengaruhi oleh makanan lebih banyak. Kalau fisik, ya. Tetapi kalau dari pengobatan timur tidak hanya fisik yang berpengaruh, Ibu. Jadi mental, emosi, spiritual itu di atas 80% lebih berpengaruh. Ya, pernah nggak melihat orang yang diabetes itu, dia berpengaruh terhadap hormon insulinnya, itu karena kelenjar pankreasnya yang mengalami penurunan fungsi. Jadi kelenjar pankreasnya itu 80% dipengaruhi oleh emosi. Itu. Ya, suka cenderung takut, cenderung gelisah, itu lebih besar pengaruhnya. Ya, itu banyak sekali penelitian, saya nggak bisa jelasin, nanti ibu-ibu bisa lihat lebih detail di Google atau di jurnal-jurnal seperti itu. Ya, kalau saya dulu punya yang namanya kalau mau ketemu orang, saya punya namanya cek tensi atau cek gula darah gitu ya. Kalau ketemu orang yang punya keluhan tensi atau gula darah, saya ajak ketemu aja sama saya. Paling 10 menit, 15 menit, saya nggak kasih apa-apa, hanya ngobrol aja, saya cek lagi tensi atau gula darahnya.
Saya bilang 60% sudah mendekati normal. Hanya ngobrol aja padahal. Jadi itu memunculkan teori itu membenarkan teori itu gitu. Ketika mereka merasa lega, merasa nyaman, udah turun, gula darahnya turun, tensinya turun. Gitu. Karena emosi itu sangat penting perannya. Makanya dari pengobatan timur itu obat itu adalah pilihan kesekian. Kalaupun obat diperlukan, pakailah obat yang memang lebih sinkron dengan tubuh secara natural gitu. Nah, Faras itu bukan obat, saya bilang. Dia bekerja untuk mengembalikan keseimbangan tubuh tadi. Ya, kan dia cara pakainya dengan dibalur. Ketika ibu membalur, di sana ada yang namanya sentuhan tadi. Ya, ketika ibu disentuh tangannya atau bagian-bagian yang mengalami keluhan, nah, di situ terjadi yang namanya kontak tadi. Ya, di bawah kulit kita tidak hanya pembuluh darah yang ada, di sana juga ada namanya jalur energi, jalur meridian. Nah, kalau ibu-ibu belajar tentang akupuntur, di sana detail dijelaskan. Ya, ada yang namanya jalur meridian. Di sana, kalau jalur saraf atau pembuluh darah itu yang mengalir namanya darah, aliran darah di sana. Nah, kalau jalur meridian itu adalah tempat aliran energi tubuh. Nah, ketika kita menyentuh atau membalurkan minyak faras di tubuh, di situ terjadi yang namanya menyeimbangkan jalur energi tadi. Keseimbangan kalau ada sumbatan energi di situ, sentuhlah lebih sering, balurlah lebih sering, maka keseimbangan energi akan terjadi. Kalau ada sumbatan-sumbatan energi di bagian itu akan dilancarkan. Seperti itu. Saya sering ibaratkan aliran energi ini seperti yang namanya air got. Kalau air gotnya lagi buntu, dia akan beraroma busuk. Kalau air gotnya lancar, dia nggak akan beraroma. Jadi lancar gitu aja. Nah, seperti itu aliran energi. Ketika ada sumbatan, makanya kalau kita tegang, sering nunduk gitu ya kerja, makanya sering kan sakit di pundak bagian sini. Nah, ya kan? Makanya 10 menit lagi. Jadi makanya sering aja kalau misalkan lagi rasa tegang, sering aja sentuh-sentuh. Gini-giniin aja, kalau tepuk-tepuk ringan, itu sudah membantu sebenarnya. Itu ya, karena ada sumbatan energi ketegangan itu, energi kita di sini ngeblok. Apalagi kita tipe orang yang gampang sekali emosi gitu ya. Coba aja kita marah selama 10 menit tidak berhenti-henti, itu langsung tekanan darah naik, di sini langsung tegang. Padahal kan makanan kita nggak sama aja gitu ya. Makanya itu emosi keras sekali pengaruhnya. Makanya Faras itu tujuannya seperti itu. Ya, cukup kita balurkan dengan menyentuh, dengan kasih sayang. Itu sudah membuat tubuh kita yang awalnya terjadi sumbatan atau tidak seimbang, sudah mulai diaktifkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun secara medis dia memang bisa kulit itu sifatnya juga adalah mengabsorpsi gitu ya. Dia bisa menyerap, tidak hanya memprotek tubuh, tetapi kulit itu sifatnya adalah mengabsorpsi, menyerap. Itu. Karena tubuh sifatnya mengabsorpsi, di sana ada namanya hipodermis, kulit di bagian bawah. Di sanalah minyak dimasukkan. Ketika minyak masuk di situ juga otomatis terserap oleh pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Seperti itu, makanya hati-hati pemakaian hidrokinon yang ada di kosmetik biasanya ibu-ibu itu kan itu adalah pemicu kanker. Itu kan hanya dioles di kulit, kok bisa memicu kanker? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, di bawah kulit kita, kulit itu juga bersifat mengabsorpsi. Nah, sama seperti itu, ketika kita balurkan yang namanya minyak itu, minyaknya yang diserap, minyaknya ya beredar ke seluruh tubuh dan mencari bagian yang sakit. Seperti itu. Karena 108 ini komposisinya, jadi hampir semua zat aktif yang ada di tanaman itu ada di Faras. Tinggi sekali komposisi dan kadarnya. Itu saling melengkapi, seperti itulah istilahnya. Ya, sederhananya itu yang saya bisa bagikan. Pak.
sedikit lagi mungkin ada. Ya. Sebentar, slide. Ya, tadi ya, legalitas sudah, nah, komposisi sudah, ya, manfaat sudah, ini sudah. Nanti cara pakai boleh ditanya jika ibu ada mau ditanya. Yang pasti tadi sudah saya ceritain, yang jelas kita bisa menyayangi tubuh kembali karena di sana ada sentuhan yang berperan. Lalu kita balurkan sesuai dengan dosis untuk memberikan kemampuan kulit mengabsorpsi. Jadi agak basah dia sehingga kulit bisa maksimal mengabsorpsi gitu ya. Jadi anyang-anyangan, susah kencing, nyeri kencing itu bagus. Ya. Sakit gigi, sariawan itu tinggal dioles langsung di gigi atau di sariawannya. Kalau sariawan 2 menit aja langsung dioles sariawan sudah langsung hilang. Sakit gigi itu bisa dioles dari luar dulu, lalu dioleskan di giginya pakai cotton bud, lalu dikumur-kumur. Itu bagus sekali. Ya, apalagi sekarang. Kalau dulu saya mau flu itu baru saya kumur-kumur. Kalau sekarang hampir setiap malam saya kumur-kumur, Ibu. Karena situasi pandemi kan yang biasanya paling cepat diserang itu kan tenggorokan. Itu saya rutin setiap malam sama anak-anak pasti kumur-kumur. Jadi habis gosok gigi bersih, malam-malam itu kan kita gosok gigi bersih dulu, minum air, habis gosok gigi bersih, minum air, baru saya kumur. Itu selalu itu, setiap malam saya lakukan. Pokoknya sama pandemi seperti itu. Bagus sekali Bu, untuk menjaga, apalagi sudah ngerasain tenggorokan atau hidung agak mulai mampet. Lakukan itu. Okay. Kutil, bisul, yang sederhana bisa. Ambeien, itu tinggal dimasukkan ke ambeiennya. Itu bagus sekali. Ya. Nah, kalau yang penyakit degeneratif itu karena penurunan fungsi organ istilahnya. Kayak saya bilang tadi, diabetes, jantung, infeksi, stroke, gitu ya, Parkinson atau kanker itu mungkin teman-teman sering sekali tanya sama saya, itu bisa nggak sih minyak paras gitu kan? Intinya kalau dari testimoni banyak sekali. Tapi kembali lagi saya bilang, paras itu bukan obat ya. Kalaupun kita tanya ke dokter, ada nggak sih sebenarnya obat kanker itu? Kalau dibilang ada. Kalau dibilang enggak. Karena sebenarnya pasti yang dikasih apa? Ya, antibiotik, ya, antivirus, anti nyeri, itu aja. Tapi spesifik dengan virusnya itu apakah sudah ada ya? Masih dipertanyakan juga, gitu kan? Makanya yang bisa kita lakukan adalah apapun pengobatannya dari teman-teman yang misalkan lakukan terapi untuk keluhan penyakit degeneratif ini, tetap lakukan gitu, karena kita kan bukan menentang pengobatan barat, enggak, tapi yang kita lakukan adalah memaksimalkannya dengan memadukannya dengan paras gitu. Jadi paras itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses penyembuhannya secara natural gitu. Karena di awal kita memakai faras itu, sel-sel tubuh kita secara keseluruhan itu saya bilang di atas 60% itu akan rileks dia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena teman-teman coba aja balur. Ya, situasi agak tenang, itu pasti rasa ngantuk. Ya, tubuh itu pokoknya ringan gitu. Ya, itu menandakan sel tubuh kita rileks dia, nggak tegang. Ya, makanya teman-teman yang balur paras menjelang tidur, bangun pagi itu jauh lebih segar. Karena dia mengenergize tubuh kita lagi. Ya, mengembalikan energinya. Seperti itu. Karena sebenarnya tubuh kita ini cerdas ya, Bu ya. Dia itu punya antibodinya sendiri sebenarnya tubuh itu. Ketika kita bisa mengembalikan keseimbangan tubuh, antibodi tubuh itu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya. Tuh, hanya butuh pemicu aja. Makanya paras ini adalah salah satu pemicunya. Tuh bisa rileks, dia bisa istirahat, ya. Ya walaupun tadi saya bilang zat-zat aktif itu tetap dia masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori kulit.
Ya, kayak kunyit misalkan ada kurkuminnya, ada flavonoidnya, ada vitamin C-nya, itu tetap ya juga secara kimia natural tetap dia juga berperan masuk ke dalam sirkulasi tubuh seperti itu. Ya, kalau ada yang punya lemak, selulit itu silahkan juga bisa dipakai. Nah, ini produknya sedikit lagi ya. Jadi para selasih, Ibu sudah tahu palingnya natural. Yang di tengah itu adalah manisan amla. Ini untuk healing ya. Jadi kalau untuk penyembuhan saya sarankan pakai ini. 3 botol Faras yang dibalur, silahkan dipilih klasik dan natural. Satu lagi itu adalah produk kita buah amla. Buah amla ini adalah buah ajaib, 6 rasa sekali masuk ke mulut. Jadi dia vitamin C, antioksidan dan flavonoidnya tinggi sekali. Jadi saya selalu sarankan teman-teman yang sering minum obat, yang selalu merasa dikit-dikit sakit, jadi dia butuh detox ya. Jadi perut itu, usus dan saluran perutnya itu kita detox dengan amla ini. Jadi selain antioksidan tinggi, flavonoid tinggi untuk sebagai antivirus, anti kanker, dia juga ada seratnya yang sangat efektif untuk mendetok usus kita, usus besar, usus kecil itu bagus sekali. Ya, dia juga bagus untuk yang punya keluhan sembelit. Tuh. Kalau dari segi rasa, dia dibilang buah ajaib karena ada 5 rasa dalam buah. Pertama pahit, asam, asin, sepet, terakhir baru manis. Seperti itu. Ya, jadi rasa akhir manis itu yang bertahan lama. Bagus sekali. Nanti Ibu wajib coba ini. Untuk cemilan sehari-hari dia sehat. Ya, jadi nggak membuat tubuh lebih gendut atau itu. Intinya camilan sehat. Nanti wajib dicoba ya, anak-anak saya udah dari kecil suka ini. Nah, ini yang sifatnya mengenergizing. Kalau tiba-tiba kita down, itu pakai ini bagus. Nah, VA79 ini yang saya mau ceritain ya, ini yang bagus sekali untuk COVID, teman-teman. VA79 ini strong sekali sifatnya dia. Ya, orang yang punya sinusitis juga bagus sekali pakai VA79 ini. Caranya sederhana aja. Mungkin